Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Crypto Reviews. Pada hari ini kita akan mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama Doc Libre yang masih dalam kondisi pre-sale. Wah, ya sekarang kalau nggak dengar pre-sale biasanya telinganya ekstra clear ya. Karena kita tahu pre-sale, launchpad, launch pool ini memang sedang hot banget. Arguably ya, BNB harganya bisa nahan banget tuh karena apa? Kalau menurut gue ya, karena launch pool dari Binance itu aktif banget. Sebulan bisa 2-3 kali. Nah, itu membuat banyak orang yang beli BNB. Artinya apa? Lagi-lagi pre-sale, launchpad, dan launch pool ini memang sedang hot. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini apa yang membedakan pre-sale ini dibandingkan dengan pre-sale lain. Yang pertama adalah yang menurut gue paling menonjol ya. Yang paling menonjol itu adalah tim mereka ya. Di sini tuh banyak dari Decentraland. Kayak contoh di sini, former Decentraland game and VR developer Francesco Palma ya. Lalu juga di sini ada Li Lin Liu, di mana itu former advisor CMO of Decentral Games dan juga Decentraland ya. Di sini selanjutnya ada juga Mudit Gupta, dia itu Chief Information Security Officer of Polygon sebelumnya ya. Dan juga di sini ada juga former growth lead of MakerDAO dan seterusnya. Jadi isinya tuh orang-orang yang memang bisa dibilang veteran ya, dan banyak itu dari Decentraland kayaknya kalau kita lihat di sini ya. Nah, itu jadi salah satu yang paling menariknya. Ini juga ada si Bella, ini CMO of ZK Sync dan juga former CMO of SushiSwap. Menurut gua ini yang paling menonjolnya ya. Sisanya kalau kita lihat sekilas sih lumayan mirip dengan meme coins lain, tetapi tim ini yang menurut gua mungkin bisa membuat perbedaan begitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk si Doc Libre ini sendiri adalah satu meme coins yang with a mission menurut mereka ya. Missionnya adalah ya lagi-lagi membantu man's best friend katanya, yaitu anjing ya. Kedepannya juga akan seperti gue bilang tadi, akan ada play to earn, ada walk to earn ya, dan juga akan ada metaverse karena ya kita tahu memang timnya banyaknya tuh dari Decentraland. Jadi ya mungkin make sense sih kalau mereka akan ada play to earn dari metaverse-nya ya. Dan tentunya si token ini akan menjadi DAO governance mereka, dan ini juga rencananya mereka akan menjadi super dApp ya. Nah, karena ini bentuknya masih pre-sale, kita tentunya bisa beli dan gampang banget caranya, tinggal kita konekkan saja wallet kita, pilih mau pakai apa. Gua pakai MetaMask seperti biasa, ini yang paling sering gua pakai kalau buat urusan DeFi ya, urusan DeFi. Sebentar. Oh, gua lupa. Wah, sebentar ya. Gua salah password, kebanyakan password. Oke. Nah, udah connect, lu bisa pilih mau pakai apa. Bisa beli pakai Ethereum, USDT, pakai card pun bisa, tapi gue pribadi lebih prefer pakai crypto aja biar lebih gampang. Atau bisa juga dengan BNB di sini ya. Tinggal pilih mau pakai apa. Oke. Itu gambarannya untuk presale-nya. Lagi-lagi ini baru saja naik dari terakhir kali kita sebelumnya itu gue sempat lihat belum setinggi ini 0,000 berapa 4 something deh. Sekarang udah di 0,00052 USD gitu ya. Dan sekali lagi ini tuh masih di awal, seingat gue tuh dia dari bulan April ya, kalau kita lihat di sini juga si Doc Libre ini secara utility-nya ya kedepannya sih yang paling kebayang untuk real world-nya itu adalah untuk membantu anjing gitu ya, supaya mereka tidak ya dilakukan sama ya, inilah intinya ada ya, kayak kita tahu di Indo semakin banyak kayak aktivis-aktivis anjing gitu ya, supaya anjing-anjing itu tidak dimakan, jadi mereka suka beliin gitu dari lapo yang jualan anjing gitu ya. Nah, mereka ambil terus mereka tampung dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini roadmap mereka itu di first half dari 2024 adalah untuk governance token launch ya, lalu strategic partnership dan checks ya, dan layer 2 juga di sini. Dan ada juga di sini ada K9 market research and ideation. Lalu di half 2 ya, di half 2 2024 akan ada Genesis Doc Libre NFT ya. Nah, ini NFT-nya itu spesifiknya apa masih belum tahu sih, tapi intinya akan ada NFT juga di sini. Ada juga rapid pre-sale sell out ya. Di mana ini sedang lagi berjalan nih ya.
Houndstaking Active, dan juga ada Checks Launch. Nah, ini tier 1 katanya. Nah, ini yang menarik nih ya. Rencananya mereka itu langsung loncat ke Checks. Nah, ini gue lebih prefer gini sih sebenarnya dibandingkan lu ke DEX dulu. Jadi mending langsung ke Checks karena biasanya hype-nya lebih gede ya. Dan ini tier 1. Apa nih ya? Apakah Gate.io, Maxi, Binance? I don't know. Masih belum ada newsnya apa, tapi mereka rencananya akan ada tier 1 Checks launch ya, which is that's quite big ya. Selanjutnya 2025 first half akan ada Metaverse Games with Doc Libre NFTs. Nah, jadi gamenya itu baru akan keluar di 2025 ya. Nah, di mana di sini bentuknya akan ada NFT, ada juga mainstream brand strategic partnership, dan juga akan ada Dog Rescue Pilot Kickoff. Nah, ini nih ya, ini mungkin yang jadi ini utama mereka akan melakukan dog rescue sesuai dengan ya misi utama mereka. Selanjutnya akan ada grassroots educational program. Juga di sini akan ada walk to earn-nya itu di second half 2025 akan ada walk to earn, adopt to earn, dan juga earn to adopt ya. Ini intinya urusannya sama anjing lagi sih sebenarnya ya. Dan juga akan ada dedicated shelters dan parks, ada street care, ada hard assets acquisition, dan rencana mereka ingin mencapai 1 miliar USD di 2025 ya. Dan seterusnya gitu. Tapi menurut gue yang paling penting dulu sih ini ya. Paling penting adalah di tahun ini, di second half ya, yaitu tier 1 Checks launch. Launchnya sebesar apa, dan yang paling penting adalah dia bisa nahan harganya. Kalau harganya bisa nahan ya dengan perkembangannya terus ke depan ya kemungkinan harga bisa semakin baik gitu sih ya. Oke. Nah, roadmapnya bisa dibilang cukup ambisius sih ya, di mana mereka ada ya banyak hal-hal yang seperti walk to earn ini secara konsep. Kalau sampai beneran berhasil nih kayaknya gila sih ya, bisa ada walk to earn, adopt to earn, dan earn to adopt ya. Jadi ini bisa memberikan insentif bagi orang-orang yang memang mungkin pecinta anjing. Dan ya kita tahu memang kadang-kadang kita mengadopt anjing tuh ya nggak murah ya. Dengan mungkin adanya seperti ini bisa memberikan insentif yang cukup buat orang-orang yang memang sebenarnya tertarik untuk merescue anjing. Tetapi ya dananya mungkin dari mana uangnya gitu katanya ya. Nah mungkin bisa dari sini gitu ya. Nah, selanjutnya dia juga setahu gua tuh dari tim devnya sempat dia ngasih tahu bahwa mereka itu ada rencana untuk ada New Frontiers di Docker gitu. Mereka akan ada research, ada juga akan ada discussion forums, dan juga akan ada data-data expert yang menyatakan specific breeds ini gimana dan seterusnya. Ini semua bisa dibilang satu ekosistem untuk para pencinta anjing begitu ya. Jadi nanti ke depannya ya mungkin ini ya orang-orang para pecinta anjing semua bisa nyatu di sini begitu ya. Nah, dan juga mereka ini ya seperti gue bilang ya, dia itu cukup banyak timnya ini dari orang-orang yang veteran di dalam dunia kripto begitu ya. Dan ya lu bisa lihat sendiri ya, dia itu secara linknya itu bisa ke macam-macam, ada ke Polygon, paling banyak di Decentraland, ada juga ZK Sync dan seterusnya. Ya, ada MakerDAO juga. Jadi bukan orang baru lah di kripto kasarnya seperti itu ya. Oke, jadi gambaran sederhana sih seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mungkin perdalam lagi di light papernya. Untuk light papernya sendiri kita bisa di sini ya. Jadi si Doc Libre ini akan multi chain ya, dari Ethereum, Polygon maupun Arbitrum. Nah, seperti yang kita tahu sekarang itu Ethereum semakin lebih lebih cepat dan lebih murah ya, karena ada layer 2. Nah, seperti yang gue bilang juga tadi di depan, dia tuh rencananya akan ada layer 2 nih di sini ya, di first half gitu. Nah, that's good ya, karena lagi-lagi menurut gue kalau mau kita jadi benar-benar bisa menggunakan Ethereum dengan maksimum harus pakai layer 2. Kalau cuma layer 1 doang mungkin nggak akan cukup cepat kasarnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya dia itu targetnya itu bisa mencapai 1 billion ya, 1 miliar USD secara market cap ya. Lagi-lagi ini target yang ambisius ya. Nah, tapi kalau sampai beneran kejadian itu berarti kurang lebih bisa sampai ke 1000x begitu ya. Ya tapi lagi-lagi sih kita harus tetap jaga resiko juga gitu. Jangan sampai semua main all in aja begitu ya. Kalau sekilas gue lihat dari si tim devnya ini mungkin menarik, bisa sampai masuk ke dalam jangka menengah begitu. Jadi bukan mungkin bisa dibilang jangka pendek banget, enggak ya. Ini lebih masuk ke mungkin jangka menengah di mana kita bisa sampai satu cycle ini gitu ya. Cukup menarik.
Selanjutnya tokenomics. Untuk tokenomics 8% pre-sale, 15% staking rewards, 12% gameplay rewards, 18% treasury, partnership 7%, marketing 10%, liquidity and launch pool 10%, R&D 10%, dan tim 10%. Begitu ya. Nah, di sini tujuan utamanya lagi-lagi untuk immediately launch initiative untuk bisa merescue anjing ya, stray dogs ya, anjing-anjing liar lah gitu ya kasarnya. Dan juga memberikan awareness diskriminasi anjing yang seperti kita tahu memang di Indonesia juga lumayan banyak sih ya kasus-kasusnya di mana anjing banyak dimakan gitu ya. Tapi kadang-kadang bukan cuma dimakan sih, banyak yang hanya dipukulin saja gitu ya. Nggak ngerti kenapa, mungkin stres kali ya orang-orang di Indo. Tapi lumayan banyak ya anjing yang dipukulin sampai mati dan seterusnya ya. Dan juga untuk mempromot Dog Libre dalam konteks media outreach gitu supaya orang tahu bahwa oh ini ada satu komunitas, satu ekosistem yang peduli dengan anjing ya. Dan juga bisa mendevelop dan melaunch NFT mereka dan mini metaverse games mereka. Dan lagi-lagi yang menurut gue paling penting adalah ini T1 Checks launch ya. Yang gue suka lagi-lagi dia langsung loncat ke Checks ya, mungkin karena memang timnya orang-orang yang memang tepat lah, mungkin orang-orang yang veteran, makanya bisa langsung loncat ke Checks ya, karena nggak terlalu banyak presale itu yang bisa langsung ke Checks, biasanya Dex dulu gitu ya. Oke, light papernya lagi kita bisa di sini, ini value-nya mungkin mirip-mirip seperti yang tadi sih ya kurang lebih. Roadmap kita udah bahas tadi. Sekarang kita tokenomics juga udah kita bahas. Token distributionnya kita bisa di sini ya. Jadi ada vestingnya ya. Ada vestingnya. Kalau kita di sini, jadi nggak langsung dihajar lempar semua ke market ya, which is good juga begitu. Selanjutnya, long term goal mereka. Mereka ingin token holders ini bisa benefit secara real life yield ya, di mana di sini bisa ada shelters, ada facilities, ada pet care, accessories dan seterusnya yang tentunya masih under development ya. Nah, selanjutnya tujuannya adalah ini bisa membantu orang-orang supaya bisa take care of their dogs begitu, take in strays, conduct research dan seterusnya. Jadi mereka ingin benar-benar bukan memanjakan ya, memfasilitasi orang-orang pecinta anjing. Kan banyak tuh ya, kita lihat juga sekarang di IG gitu, gue suka dapat kayak semacam ads gitu yang ngomongin bahwa saya nggak ada dana lagi nih untuk jadi shelter anjing dan seterusnya. Nah mungkin dengan mereka nanti join di Dog Libre, mereka bisa ya menampung lebih banyak lagi anjing gitu ya. Dan seterusnya di sini akan ada play to earn juga. Dan untuk short to medium term ini mereka aim untuk membedakan mereka dengan security membedakan dengan meme coins lain yang berbentuk anjing. Biasa cuma anjing karena Dogecoin anjing. Di sini mereka actually care about dogs gitu. Mereka actually care about dog, dan mereka juga ingin menggabungkan ada AI juga ke dalamnya, di mana kita tahu AI juga sekarang lagi hot word hot buzzword ya. Hot buzzword yang ada di dalam cycle kali ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk dapat news paling update mengenai Dog Libre di mana? Ya paling gampang sih di Twitter. Lagi-lagi ya, Twitter ini memang jadi sosmed pilihan para pencinta kripto sepertinya ya. Jadi di sini akan ada pembahasan airdrop dan seterusnya akan ada di Twitter semua atau di X ya. Nah, buat lu yang pengen misalkan mungkin dapat airdrop atau seterusnya, ya paling gampang ya ngikutin di Twitter mereka. Discord pun juga bisa ya, buat lo yang pengen silakan bisa tinggal join aja di sini. As easy as that. Selanjutnya Telegram juga lo bisa view, di mana di sini lo bisa mungkin tanya-tanya juga seperti apa gitu ya. Ya lagi-lagi paling gampang di Telegram. Dan juga mereka ada YouTube channel gitu ya. Oke, jadi kurang lebih sih seperti itu ya gambarannya untuk si Dog Libre ini. Secara overall, kalau menurut gua ya, tetap yang mungkin menjadi the best selling pointnya adalah ya ini tim dev mereka yang orang-orangnya ini tuh sepertinya memang veteran-veteran di dunia kripto. Ini mungkin nyambung dengan rencana mereka yang pengen langsung loncat ke Checks ya instead of Dex dulu ya. Dan gue pribadi juga lebih prefer gitu sih, mendingan presale tuh loncat langsung ke Checks karena biasanya momentumnya lebih gede begitu ya. Nah, yang paling gampang untuk menjaga resiko dari presale yang paling gampang ya lu secepat mungkin masuk ke stage awal gitu. Ini kan baru April nih, ini baru bulan Mei, berarti ya lagi-lagi masih awal. Jadi kalau lu memang udah tertarik ya silakan bisa langsung aja mulai ikutan presale gitu ya.
Nah, untuk presale ini sendiri, lu bisa beli dengan Ethereum, USDT, atau dengan BNB. Begitu. Lu tinggal konekkan saja. Untuk staking ada. Staking itu kalau kita lihat di sini secara rewardnya cukup besar. Karena ini masih di awal, mungkin buat yang tertarik ya boleh dulu di stakingkan dulu gitu ya. Total rewardnya ada di sini. Penjelasannya seperti apa. Jadi ya kurang lebih sih gambarnya seperti itu. Tapi ingat, dalam presale kita tetap harus menjaga risiko walaupun misalkan nih secara tim dev mereka bagus dan seterusnya, kita nggak boleh mengabaikan risk management. Jadi kita tetap harus manage our risk gitu ya. Berapa persennya ya tergantung lu. Kalau gue biasa presale tuh mungkin sekitar 5% gitu ya. Jangan sampai terlalu besar juga. Tapi ya kalau lu melihat ini bisa jadi peluang gitu ya. Karena ini meme coins yang nggak cuma sekedar pakai logo anjing aja, tetapi memang mereka actually care about dogs ya. Jadi mungkin kedepannya akan lebih banyak utility lagi dan para pencinta anjing mungkin akan flock ke sini. Itu isinya mereka akan bersama-sama di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si Dog Libre ini sendiri. Dan buat lo yang tertarik sekarang pengen beli ya gampang seperti yang gue tadi sebut ya. Ini sekarang itu ada di Ethereum, Polygon, dan Arbitrum ya. Jadi ada di 3 dan tiga-tiganya itu bisa dibilang EVM compatible ya. Jadi ya lebih gampang sih karena kalau EVM sekarang di dunia kripto tuh ya kayak gold standardnya lah gitu ya. Misalkan kayak Cardano gitu kadang-kadang rada repot karena mereka pakai Haskell gitu. Nah di sini nggak semua pakai EVM jadi harusnya sih nggak susah gitu kalau sampai dia misalkan mau menyebar lagi ke mungkin ke blockchain lain juga seperti itu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Jangan lupa 3 golden rule. Yang pertama jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.